Balapan di sirkuit Mugello, Italia, jadi ajang terakhirnya sebelum memutuskan rehat demi operasi keempat humerus kanan di Amerika Serikat. Tak menampakkan batang hidungnya dalam 4 seri, Marquez akhirnya muncul di paddock Red Bull Ring, Austria. Kemunculannya mencuri atensi pekan itu, rasa penasaran publik sedikit terjawab setelah ia menggelar konferensi pers. Pria 29 tahun itu pun menerima permintaan wawancara eksklusif dengan DAZN, di mana ia menceritakan tentang operasi dan situasi rumit Honda, serta memberi tanggapan tentang dorongan pihak luar agar dia gantung helm. Kata-kata pensiun, ya, saya membaca itu semua. Saya katakan, saya akan pensiun jika saya keluar dari, ia menjawab dengan gusar. Saya akan tahu jika saya berhenti atau tidak saat ini. Saya dengan Honda di segala aspek dalam kompetisi. Membaca kalimat seperti itu, menyakitkan bagi saya. Tapi saya sudah belajar menggunakan jaringan media sosial untuk memberi informasi kepada penggemar. Jelas bahwa Marquez ingin terus berjuang di trek hingga merasa tak sanggup lagi. Hanya saja, berbeda dari sebelumnya, pembalap yang mengalami kesulitan sejak terjatuh di Jerez 2020 itu sekarang sedikit melunak. Ia kapok melanggar rambu-rambu dari dokter meski berharap bisa segera mengaspal sebelum musim berakhir. Jika saya tidak bisa berkompetisi lagi tahun ini, karena dokter melarang, saya tidak akan bertarung sebelum akhir musim, pembalap berjuluk The Baby Alien menambahkan. Situasi internal Honda tidak menyenangkan seiring dengan anjloknya rapor mereka di MotoGP 2021. Hal ini disadari seluruh pembalap tak terkecuali Marquez. Pembalap acuan dalam pengembangan RC213V tersebut berusaha menjaga pandangannya tetap positif. Honda tidak hilang. Tapi ada satu titik di mana Anda mudah untuk panik. Ketika Anda panik dalam sebuah perusahaan besar, dengan sebuah tim, panas, keputusan cepat dibuat, yang mana mungkin segera Anda sesali kemudian, tuturnya. Informasi hilang karena kadang ada surel yang hilang. Hal bagusnya adalah tidak ada satupun tutup mata. Semua orang realistis dan melihat masalah. Saya katakan kepada mereka agar tak mempercayai bahwa pergantian pembalap tidak lantas menyelesaikan masalah. Kemungkinan musim depan, hanya Marquez yang aman di kursinya. Selebihnya, wajah baru akan menghiasi line-up Repsol Honda dan tim satelit, LCR Honda. Setelah tandem dengan Pol Espargaro, dia berpeluang disandingkan dengan Joan Mir. Adiknya, Alex Marquez diganti Alex Rins, kontrak Takaaki Nakagami masih samar. Marquez tak memungkiri nama besar pabrikan berlogo sayap tunggal sudah runtuh. Sekarang, sulit meyakinkan pembalap untuk datang ke Honda, pungkasnya. Selain itu sejak muncul di kelas utama pada 2013, Marc Marquez langsung mencuri perhatian karena kemampuannya di lintasan. Julukan The Baby Alien yang disematkan kepada Marc Marquez sepadan dengan pencapaian besar yang sudah diraihnya. Marquez mengalahkan pembalap-pembalap yang pernah menjadi bintang seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, hingga Valentino Rossi. Selain kemampuannya membawa motor ke batas performa, Marquez mampu menciptakan decak kagum melalui penyelamatan yang menghindarkannya dari kecelakaan. Alhasil, 6 gelar juara dari kelas para raja telah direngkuh Marquez pada musim 2013, 2014 dan tahun 2016 sampai tahun 2019. Sayangnya dominasi Marquez tidak bisa berlanjut lantaran cedera yang dialaminya pada awal kompetisi musim 2020. Keputusan sembrono kembali ke lintasan beberapa hari setelah operasi membuat pemulihan cedera Marquez berlangsung lambat. 2 tahun berselang Marquez pun harus membedah lengan kanannya karena tidak bisa berlomba secara normal. Meski begitu, Marquez nyatanya tetap mampu bersaing di depan. Catatan 4 podium dengan 3 kemenangan pada 2021 bahkan membuat Marquez diperhitungkan sebagai penantang gelar musim ini. Sayangnya, problem dalam pengembangan motor Honda dan cedera yang kambuh membuat Marquez menepi sejak seri ke-9 MotoGP Catalunya. Soal kapan akan kembali, Marquez hanya mengatakan dia fokus untuk memulihkan kondisi fisiknya sampai benar-benar bisa berlomba dengan normal.